Nah, adapun pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang bilangan prima, faktorisasi, KPK, dan FPB. Jadi, tujuan dalam pembelajaran hari ini adalah diharapkan Anda semua mampu memahami dan dapat menjelaskan kembali apa itu bilangan prima, bagaimana menentukan faktorisasi dari suatu bilangan, menentukan KPK, dan menentukan FPB. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kalian sudah siap untuk belajar, untuk menyimak materi? Nah, persiapkan buku kalian dan perhatikan ya, fokus. Baik Ananda semua, kita lanjutkan pembelajaran hari ini ya. Kita lanjut ke inti pembelajarannya. Kita harus tahu dulu nih pengertian bilangan prima itu apa. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Di sini Ibu akan contohkan bilangan 5 dan bilangan 6. Nah, caranya kita lihat, kita uraikan faktor dari bilangan 5 itu berapa saja. Ada 5 itu bisa dibagi 1. Nah, kira-kira 5 bisa dibagi 2 tidak? Oh, ternyata tidak. Dibagi 3 juga tidak bisa. Sehingga kita langsung bisa membagi 5 dengan angka 5. Nah, di atas angka 5, bilangan 5 masih bisa dibagi lagi? Tidak bisa. Nah, sehingga 5 ini memiliki dua faktor. Nah, sekarang kita lihat bilangan 6. Bilangan 6 ini bisa dibagi oleh berapa saja? Kita tuliskan faktornya. Ternyata ada 1, 2, 3, dan 6. Nah, kita hitung ada berapa faktor dari bilangan 6. Oh, ternyata ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti ada 4 faktor. Nah, sekarang kita lihat dari dua contoh yang sudah Ibu tulis di depan ini, kira-kira manakah yang termasuk bilangan prima? Bilangan 5 atau 6? Nah, jawabannya adalah 5 ya, karena 5 ini hanya memiliki dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, sampai sini sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kita lanjutkan ya ke materi selanjutnya, yaitu tentang menentukan faktor-faktor yang berupa bilangan prima. Di sini Ibu sudah tuliskan contoh bilangan 32. Kita akan mencari tahu adakah faktor-faktor yang berupa bilangan prima dari faktor 32. Kita tuliskan dahulu faktor-faktor dari 32. Pertama ada angka 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Nah, sekarang kita tentukan bilangan prima atau faktor prima dari bilangan 32 itu berapa? Kita bisa tuliskan, kita bisa langsung cari tahu faktor prima 32 itu adalah 2 ya, yang ini. Kenapa 2? Karena pertama, angka 1 itu hanya memiliki satu faktor, yaitu angka 1 sendiri. Angka 4, bilangan 4 memiliki 3 faktor. 1, 4, 1, 2, dan 4. Bilangan 8 memiliki lebih dari 2 faktor ya, 16 dan 32 juga tentunya memiliki lebih dari 2 faktor. Sehingga faktor prima dari bilangan 32 adalah 2. Mengapa? Karena 2 hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan 2 itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang faktorisasi. Apa itu faktorisasi? Faktorisasi adalah menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan prima. Nah, jadi caranya itu kita akan membagi suatu bilangan dengan bilangan-bilangan prima. Bilangan-bilangan prima itu berapa saja? Nah, contoh bilangan prima itu di sini Ibu tuliskan ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, jadi cara memfaktorisasi
suatu bilangan itu, kita akan bagi bilangan tersebut dengan angka 2. Dan kalau misalkan masih bisa dibagi 2, kita terus bagi 2. Kalau misalkan sudah tidak bisa dibagi 2, kita akan bagi dengan 3 dan seterusnya. Oke, kita langsung lanjut ke contohnya saja ya. Misalkan di sini Ibu ada bilangan 24. Nah, jadi bilangan 24 ini kita akan bagi garis 2 garis gini ya. Yang pertama, di sebelah kiri kita akan tuliskan dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. Nah, 24 dibagi 2 itu hasilnya adalah 12. Nah, sekarang 12 masih bisa dibagi dengan 2, yaitu dengan 2 hasilnya adalah 6. Nah, sekarang 6 ini masih kita bisa bagi dengan 2 dan 3. Nah, 3 di sini apakah masih bisa dibagi? Oh, ternyata 3, sehingga jadi kita bisa menuliskan faktorisasi dari 24 ini adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3, atau kita tuliskan faktorisasi prima. Faktorisasi prima 24, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3, atau kita bisa tuliskan 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, jadi seperti ini cara menentukan faktorisasi prima dengan menggunakan pohon faktor. Nah, pohon faktor ini juga kita dapat gunakan dalam menentukan KPK dan FPB. Nah, baik Ananda semua, pembelajaran kita pada hari ini alhamdulillah sudah selesai. Kalau ada yang masih belum paham, kalian bisa diulangi lagi videonya, atau kalian bisa menghubungi guru kalian masing-masing untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.